Sudah jelas belum ya? Jelas, Pak. Oke. Hari ini sebenarnya dari apa yang dibawakan Dr. Eka sama Pak Kinarto, saya sebenarnya sudah tidak perlu membawakan lagi. Ya, baiklah. Kita mau berbicara tentang hipnoterapi. Apa sih hipnoterapi itu? Sebenarnya sebelum kita berbicara tentang hipnoterapi, kita sebaiknya mengetahui tentang arti daripada hipnosis. Hipnosis sebenarnya, kalau berdasarkan artinya aja, sebenarnya adalah tidur. Dasarnya itu kita menidurkan pikiran kritis seseorang, critical mind seseorang yang kita tidurkan. Kalau kita menidurkan critical mind seseorang, tentu kita akan membawa orang tersebut masuk ke dalam kondisi trans. Sedangkan orang yang melakukan teknik tersebut itu kita sebut hipnotis. Orang yang mampu melakukan itu adalah seseorang yang memang menguasai teknik-teknik hipnosis. Dengan demikian, maka kita akan bisa melihat bahwa orang dengan penguasaan teknik hipnosis yang bisa dipakai di dalam kehidupan sehari-hari untuk orang-orang yang bermasalah dengan perilaku dia, dengan tubuh dia, maka inilah yang disebut hipnoterapi. Karena hipnoterapi adalah suatu teknik pengobatan dengan dasar hipnosa. Kenapa diperlukan hipnoterapi? Dan bagaimana hipnoterapi itu bisa kita pakai? Hipnoterapi itu seperti yang Dr. Eka katakan dari awal, perlu kerjasama antara terapis dan pasiennya. Jadi kalau seorang pasien minta di hipnoterapi katanya, "Dok, tolong dong, saya ada ini." Tapi setelah dijelasin pasiennya tidak mau kerjasama, maka tentu hal ini tidak akan memberikan hasil yang baik. Dan bahkan tidak berguna. Kenapa sih hipnoterapi dibutuhkan? Seperti yang Dr. Eka katakan, hipnoterapi itu dibutuhkan karena manusia itu dari awal kehidupan mengalami berbagai masalah di dalam kehidupannya, dan kadang-kadang masalah itu begitu hebat dan memberikan trauma-trauma pada diri dia yang tanpa disadarin. Dia melakukan berbagai tindakan seperti dia menekan, repress apa yang terjadi pada dirinya. Dia menyangkal apa yang terjadi pada dirinya dengan berbagai cara sampai dia udah lupa dengan peristiwa yang terjadi pada dia. Tetapi di dalam hidup dia, kita bisa melihat bagaimana penampilan dia, bagaimana body language dia. Kalau terjadi sesuatu, dia akan bereaksi dengan perilaku-perilaku yang aneh. Karena apa yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar kita
dari peristiwa-peristiwa itu yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Dia akan benar-benar tercetak, tertanam di dalam bawah sadar kita. Nah, ini akan mengakibatkan berbagai masalah di dalam kehidupan kita yang bisa kita lihat dari perilaku-perilaku orang tersebut. Jadi, seseorang itu kalau bermasalah di dalam hidup dia, maka defense mechanism kita akan bekerja untuk mengatasi itu. Tidak akan suatu peristiwa langsung membuat orang sakit, tetapi setiap manusia mempunyai suatu mekanisme pertahanannya. Mekanisme pertahanan ini kalau gagal, barulah timbul internal konflik pada diri kita. Timbulnya konflik dalam diri kita nanti bisa dimunculkan dalam berbagai perilaku ataupun berbagai penyakit di tubuh kita. Itulah yang dikatakan di awal kata pengantar Dr. Eka, kita mengalami psikosomatis. Kita bisa lihat ya, kalau internal konflik itu bisa timbul dari berbagai masalah dalam hidup kita. Masalah-masalah ini setelah kita repress ya, kita tekan, ataupun kita sangkal, ataupun kita udah lupa nih karena kita tekan terus. Malah ini akhirnya masuk ke subconscious mind kita. Dan peristiwa yang sudah lama ini tetap tertanam begitu kuat. Sekarang bukan di critical mind kita. Dia sudah masuk ke subconscious mind kita. Dan ini tercetak ya, tertanam yang begitu hebat. Apalagi disertai dengan suatu keyakinan, suatu belief ya pada orang ini. Bahwa inilah yang membuat gua sakit. Hal ini akan menjadi masalah di dalam kehidupan seseorang. Sehingga orang-orang itu bisa bereaksi, bisa bertingkah laku, bisa mengalami kesakitan yang macam-macam. Ada orang melihat biji salak, dia udah takut, dia udah nangis. Ada orang dikasih pisang, dia meraung-raung. Ada orang melihat, ya kalau melihat ular ya, dia takut, dia lari, dia nangis, dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu lebih wajar, tapi kalau reaksinya berlebihan, itu menjadi tidak wajar. Itulah perilaku-perilaku yang terjadi pada kita kalau ada berbagai hal yang terjadi pada diri kita, di mana defense mechanism kita terlewatin dan timbul gangguan-gangguan baik di pikiran kita dalam bentuk perilaku ataupun body language atau menimbulkan kesakitan di tubuh kita dalam banyak hal yang luar biasa yang kadang-kadang saya sebagai dokter yang tiap hari menanganin pasien seperti itu suka senyum-senyum. Aneh ya. Tetapi dengan obat-obat biasa, dengan obat apapun, dia tidak bisa disembuhkan. Kenapa? Karena dia punya suatu pemikiran yang dia yakinin itu sebagai suatu kebenaran dengan nilai-nilai yang dia anggap sebagai suatu kebenaran hebat
yang punya nilai luhurnya yang disebut belief. Kalau kita lihat defense mechanism manusia, ibarat itu loh, benteng pertahanan. Benteng pertahanan yang paling hebat di dunia ada di Cina. Cina begitu hebat, dia membangun suatu benteng pertahanan yang memanjang dari barat ke timur untuk melawan serangan-serangan dari suku-suku di luar negara tersebut. Itu ibaratnya seperti dengan pertahanan tubuh kita. Pertahanan tubuh kita tuh begitu kok. Tetapi hari ini, ibaratnya pertahanan tubuh kita itu katakanlah setinggi 100 meter. Hari ini kita punya masalah yang kita tekan. Itu sudah menggambarkan 1 mili pertahanan kita terkena. Besok lagi ada 2, 3, atau 10 masalah. Itu akan kita tekan lagi. Sampai suatu hari pertahanan kita terlewatin, maka kita akan mengalami kesakitan yang sebenarnya. Itulah yang saya katakan defense mechanism kita ada banyak. Kita repress, kita menyangkal, ya. Kadang-kadang kita marah ya pada seseorang. Marah sama bos, tapi kita bisa bereaksinya kepada anjing kita yang di rumah. Atau kita sebenarnya benci sama suster tersebut, seorang perawat yang ada di rumah sakit, tapi kita ngomong, suster itu yang ini yang nggak benar, yang jahat sama saya. Atau kita lakukan berbagai hal yang berlainan, yang disebut proyeksi atau introjeksi. Kadang-kadang kita melakukannya, saya itu sebenarnya nggak marah sama Dokter Eka, tapi Dokter Eka yang marah sama saya. Itu kadang-kadang seperti itu. Bisa kita rasionalisasi, bisa juga regresi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Brenda. Di mana kita bisa kembali ke awal dari kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita yang sangat amat mempengaruhi perilaku dan tubuh kita. Dan itu tidak mungkin diatasi oleh dokter-dokter ataupun psikiater-psikiater hanya dengan obat-obatan. Kalau cuma dengan obat, semuanya tidak terselesaikan karena masalah dasarnya itu tidak diselesaikan. Dan itu bisa kita selesaikan nanti dengan teknik-teknik hipnoterapi. Kita bawakan dia masuk ke dalam kondisi trans, kita kembalikan dia ke awal kejadian tersebut, nanti seterusnya baru diselesaikan. Itu Ibu Brenda yang lebih ahli di bidang tersebut. Nah, ini kita bisa lihat nih kalau orang bermasalah. Seperti sebuah gunung es, ya. Gunung es itu yang ada di atas itu seperti perilaku kita. Sedangkan kejadian-kejadian itu sudah mengendap di bagian dasar yang tidak bisa kita lihat lagi kan. Karena dia mempunyai sekali lagi keyakinan-keyakinan atas apa yang terjadi pada dirinya. Itulah belief-belief. Jadi kalau kita lihat sebuah gedung, apa yang kita lihat dari gedung itu merupakan suatu konstruksi dari apa yang tidak kelihatan yang ada di bawah gedung tersebut, yang merupakan fondasi dari gedung-gedung itu. Dan itulah
yang lebih hebat yang menyebabkan kenapa gedung itu bisa kokoh, kenapa gedung itu menjadi goyah, kenapa gedung itu menjadi roboh, runtuh, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran gunung es itu yang di bagian atas itulah yang disebut rasional atau conscious. Conscious mind kita itu hanya sedikit. Kalau Dr. Eka mengatakan 12%, kalau menurut saya mungkin rasional atau conscious mind kita hanya 5%, sedangkan unconscious itu 95%. Dan itu yang menjadi gambaran dari seorang manusia yang mengalami berbagai persoalan di mana emosi dia bisa terganggu, ya, bagaimana dia menjadi takut, bagaimana dia menjadi pemarah, bagaimana dia menjadi seorang yang penuh dengan keberanian, motivasi, dan lain sebagainya. Itu semua ada di bawah. Dan itulah suatu dasar dari manusia itu sendiri. Jadi konflik yang terjadi pada kita, ya, yang disebut internal konflik itu ya kan, kita bisa lihat dalam bentuk perilaku, behavior. Dan ini dipengaruhi oleh diri kita, dalam persepsi kita, dalam action, mempengaruhi persepsi kita, action kita, dan psychological kita. Nah, itu psikologi. Sekarang kita lihat bagaimana internal konflik mempengaruhi respon dari tubuh kita. Kita sudah tahu bahwa kalau konflik bisa membuat kesakitan di pikiran kita. Tapi konflik itu juga bisa membuat kita sakit di tubuh kita lewat apa yang disebut HPA axis. HPA axis itu adalah hipofisis, pituitary gland, dan adrenal. Dan itu semua bisa terjadi kalau defense mechanism kita terlewatin. Kalau kita lihat ya, secara konvensional, hipotalamus kita tuh juga ada. Cuman aksis otak kita tuh hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal. Mohon izin 5 menit lagi, Bapak Joko. Oke, tetapi kalau stres ini terus-terusan, konflik ini terus-terusan, maka akan terjadi kegagalan dari HPA kita untuk menstop keluarnya kortikosteroid, sehingga nanti ini akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, kita bisa lihat nih, stres yang hebat, keluarlah berbagai hormon yang nanti akan mempengaruhi otot kita, jantung kita, pembuluh darah kita, bahkan mempengaruhi peranakan kita, mempengaruhi kelenjar prostat, kelenjar susu, dan lain sebagainya. Ini hanya gambaran bagaimana gangguan itu bisa lewat kelenjar pituitari anterior ataupun kelenjar pituitari posterior, yang nanti mempengaruhi semua sistem-sistem kita, yang nanti penyembuhannya bukan hanya dengan obat, tetapi dengan teknik-teknik hipnoterapi, terutama dibantu oleh teknik-teknik regresi, di mana kita selesaikan itu semua, maka masalah orang-orang tersebut bisa diatasin. Sekian, terima kasih.